Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Review Channel tentunya. Dan sekarang kita akan sedikit ngebahas mengenai BPJS Kesehatan bagi P3K yang diangkat di tahun 2023 gitu ya. P3K baru tepatnya di akhir tahun 2023. Seperti apa pengelolaannya? Saksikan terus video ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sebetulnya video ini saya khususkan gitu ya untuk PIC BPJS Kesehatan di masing-masing instansi pemerintah. Tapi tidak ada salahnya buat Anda P3K yang baru gitu ya untuk mengetahui prosesnya seperti apa gitu ya. Siapa tahu nanti juga kalian bisa meng-cross check gitu ya. Prosesnya sudah sampai mana sih? Karena ada kemungkinan gitu ya BPJS kalian itu pasti nonaktif gitu ya untuk sementara waktu. Baik, kita mulai dari surat BPJS yang dilayangkan kepada setiap instansi pemerintah terkait pengelolaan BPJS Kesehatan bagi PPNPN gitu ya. Dalam surat tersebut, BPJS meminta konfirmasi dan juga komitmen untuk perpanjangan PPNPN ataupun P3K gitu ya, baik yang sudah ada ataupun yang baru gitu ya, untuk diperpanjang di tahun 2024 gitu ya. Jadi bahasanya perpanjangan untuk 2024 gitu ya, meskipun P3K baru gitu ya. Oleh sebab itu, maka CPIC BPJS Kesehatan untuk PPNPN ini harus melayangkan juga ataupun memberikan surat balasan kepada BPJS Kesehatan ya terkait dengan P3K yang akan diperpanjang ataupun PPNPN yang akan diperpanjang gitu ya di tahun 2024, termasuk juga memasukkan gitu ya P3K yang baru. Nah, PIC BPJS juga harus mengecek gitu ya SK ataupun tanggal SK, masa SK dia ditetapkan sebagai P3K gitu ya, karena nanti itu akan menjadi acuan bagi instansi ataupun bagi Satker juga untuk membayarkan gaji PPNPN-nya gitu ya ataupun honorernya sampai bulan apa gitu ya. Karena nanti ini ada kaitannya dengan rekonsiliasi gitu ya. Nah, setelah PIC BPJS Kesehatan melayangkan surat konfirmasi dan komitmen perpanjangan tersebut, maka si PIC BPJS ini akan menonaktifkan BPJS Kesehatan gitu ya, berdasar tadi SK tersebut gitu ya, sampai bulan apa ataupun tanggal berapa dia keluarkan gitu ya. Itu juga sebagai patokan terakhir dia mendapatkan gaji dari Satker sebelumnya gitu ya. Nah, di saat yang bersamaan gitu ya, di instansi yang baru juga nanti akan melakukan hal yang sama gitu ya. Apalagi kalau misalkan P3K-nya ataupun ya P3K yang barunya di instansi barunya itu data-datanya sudah masuk ataupun sudah diketahui gitu ya. Jadi nanti PIC yang baru juga akan PIC di instansi yang baru juga akan melakukan mengirim data gitu ya, P3K yang akan diperpanjang ataupun P3K yang baru ataupun PPNPN yang akan diperpanjang di tahun 2024 tersebut. Kemudian untuk aktivasinya nih, bagaimana nih aktivasi BPJS Kesehatan buat PPNPN ataupun P3K yang akan diperpanjang ataupun yang baru gitu ya, apakah aktif ataupun non-aktif ya. Untuk sementara itu pasti akan non-aktif gitu ya. Sampai kapan gitu ya, kan gaji kita dirapel misalkan gitu ya sampai bulan Februari misalkan seperti itu. Nah, ini makanya buat teman-teman P3K bisa menanyakan kepada PIC BPJS-nya gitu ya, apakah proses yang pertama sudah dilakukan atau belum gitu ya. Proses yang pertama itu adalah melayangkan surat perpanjangan gitu atau komitmen perpanjangan untuk P3K dan juga PPNPN di tahun 2024-nya gitu ya. Karena nanti PIC BPJS ini sebetulnya bisa berkoordinasi dengan BPJS-nya gitu ya. Kalau ada BPJS yang akan dipakai gitu ya. Karena ini Anda itu sebetulnya sudah dibayar gitu ya, iurannya pasti dibayar karena pemotongannya langsung dari gaji gitu ya. Jadi nanti untuk biasanya bulan Maret gitu ya akan dilakukan rekonsiliasi oleh PIC yang baru
terhadap iuran-iuran yang harus dibayar dan juga iuran-iuran yang telah dibayarnya dari potongan gaji tersebut. Maka akan dicocokkan dan kalau cocok maka tidak akan ada tanggungan BPJS untuk PPNPN ataupun P3K di 2024 gitu ya. Nah, kemudian bagaimana nih kalau misalkan ada P3K menggunakan BPJS Kesehatan yang mandiri gitu ya, sudah terdaftar di BPJS Kesehatan secara mandiri gitu ya. Nah, kalau yang untuk mandiri itu sebetulnya lebih gampang gitu ya. Nanti si PIC-nya itu tinggal masukin aja gitu ya di tahun 2024 bahwa yang bersangkutan menjadi P3K di tahun 2024 gitu ya, gampang. Jadi nggak perlu ada penonaktifan BPJS terlebih dahulu gitu ya. Kemudian untuk kelas rawatnya sendiri gitu ya. Nah, ini untuk kelas rawatnya sendiri saya belum begitu fix gitu ya, karena belum mengkonfirmasi secara langsung kepada BPJS-nya gitu ya. Tapi gitu ya, ini analisis saya gitu ya, yang sudah gitu ya, untuk PNS ini ataupun ASN, maaf, ASN, PNS dan juga P3K gitu, akan mendapat kelas 1 gitu secara otomatis. Nah, tapi gitu ya, kemarin itu menjadi pertanyaan, ini kan masuknya ataupun si P3K ini disamakan dengan PPNPN gitu ya. Yang dimana PPNPN itu gitu ya untuk kelas rawat inap, maaf, untuk kelas rawat di BPJS Kesehatannya gitu ya, dia itu berdasarkan dengan gajinya gitu ya, besaran gajinya gitu. Jadi kalau misalkan dia di atas 4 jutaan gitu ya, dia mendapat kelas rawat kelas 1 gitu ya, dan ke bawahnya bisa kelas 2 ataupun kelas 3 seperti itu. Nah, yang mungkin bisa dilakukan sekarang buat Anda P3K adalah mengecek status gitu ya, keaktifan BPJS Kesehatan Anda gitu ya. Caranya bisa melalui ataupun mengunduh gitu ya, mobile JKN. Di sana sudah komplit juga gitu ya. Bisa dicek juga aktif atau tidak aktif, kemudian ada tanggungan ataupun tidak ada tanggungan. Nah, untuk tanggungan sendiri gitu ya, ini harus dilihat dulu tanggungannya itu setelah Anda menjadi P3K ataupun sebelum Anda menjadi P3K gitu ya. Ataupun sebelum Anda menjadi PPNPN ataupun honorer gitu ya. Untuk PPNPN ataupun honorer itu sama saja gitu ya. Pasti sudah dipotong untuk BPJS Kesehatan gitu ya. Apalagi yang menggunakan aplikasi Sakti untuk pembayaran gajinya. Nah, bagaimana dengan yang masih ada tanggungan gitu ya? Oh, ternyata tanggungan ini gitu ya muncul sebelum Anda menjadi honorer ataupun P3K gitu ya. Nah, tanggungan tersebut akan terus muncul di sana, tapi BPJS Anda pun tetap bisa aktif gitu, seperti itu. Tapi saran saya Anda langsung saja membayar gitu ya untuk kekurangannya, karena dikhawatirkan gitu ya itu akan berpengaruh di saat BPJS Anda akan digunakan gitu ya, takutnya gitu ya. Dan sewaktu-waktu nanti Anda akan menggunakan BPJS Kesehatan gitu ya, Anda diminta untuk membayar dulu tanggungan atau tunggakan tersebut gitu ya. Jadi si BPJS ini sudah tanda kutip dia mendarah daging dengan NIK Anda nanti ya. Begitu NIK Anda dimasukkan, maka segala proses administrasi terkait BPJS itu akan ada gitu, akan muncul gitu ya. Kalau misalkan Anda punya tanggungan, ya akan tetap aja muncul gitu ya. Meskipun Anda apa namanya istilahnya tidak membayar, saya nggak mau bayar ataupun saya nggak saya juga nggak menggunakan itu gitu ya. Nah, itu juga akan tetap ada di NIK Anda kalau Anda sudah menjadi peserta dari BPJS. Nah, yang selanjutnya yang mungkin Anda bisa lakukan adalah berkonsultasi ataupun berkoordinasi dengan PIC BPJS di instansi yang baru Anda gitu ya. Anda itu sudah ataupun BPJS Kesehatan Anda itu posisinya sudah ada di mana ataupun seperti apa kondisinya gitu ya. Bisa bertanya-tanya ke PIC BPJS-nya biar nanti kalau ada permasalahan PIC BPJS bisa menghubungi BPJS Kesehatannya gitu ya. Jadi PIC BPJS ini memiliki koordinasi gitu ya, bisa berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan melalui aplikasi WA gitu ya, dan juga email yang
sudah didaftarkan gitu ya. Jadi si PIC BPJS ini emailnya itu tidak sembarangan gitu ya. Jadi harus email yang didaftarkan ke BPJS sewaktu dia menjadi PIC-nya gitu ya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan gitu ya terkait BPJS Kesehatan untuk PPNPN ataupun P3K yang akan diperpanjang di tahun 2024 ya. Jangan sungkan-sungkan untuk berkonsultasi dengan PIC BPJS-nya gitu ya. Jadi PIC BPJS-nya juga ada dua gitu untuk PPNPN dan juga untuk PNS. Nah untuk P3K sendiri ini masih gabung di PIC PPNPN. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.